Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta waktu untuk bisa hadir di tempat yang insyaallah Allah muliakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kerja kerasnya, atas semua yang sudah beliau lakukan di masa lalu yang bisa membuat kita masih bisa merasakan nikmat iman sampai pada detik dan di pagi hari ini. Mungkin perkenalan diri lagi ya? Nggak usah. Nggak usah. Jadi pagi hari ini kita akan Adidi memberikan materi tentang upgrade diri. Sebenarnya itu nama dari apa sebutannya, lembaga ya? Lembaga kita. Cuman kita jadikan sebagai nama materi karena ini fokusnya nanti kepada pengembangan diri kita gitu teman-teman. Dan kali ini di materi upgrade diri ini temanya itu how do you feel. Jadi mungkin nanti di sini teman-teman ada yang mungkin mau bertanya atau yang curhat atau yang menceritakan masalahnya gitu yang memang sekiranya mau ditanyakan kepada Adidi, sangat dipersilahkan. Mungkin langsung saja ya, langsung ke acara inti kita, dipersilahkan kepada Adidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah ya, kita bisa bertemu kembali di sini atas izin Allah, dan sekali lagi ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar buat kita, karena sejatinya bukan karena kita berangkat itu sebuah prosesnya itu tidak sesimpel itu teman-teman. Ada ridho Allah yang menggerakkan kita gitu untuk bisa hadir di sini, gitu ya. Jadi bukan karena emang saya lagi libur gitu kan. Ya, emang nggak ada acara kemana-mana atau emang saya ngajain ke sini, enggak, bukan. Tetapi karena Allah yang mengizinkan kita untuk bisa hadir di sebuah majelis ilmu, yang keutamaan majelis ilmu itu sangat luar biasa. Di antaranya adalah bisa hadir ke majelis ilmu itu adalah salah satu indikator di mana Allah ridho dengan kebaikan yang sedang kita perjuangkan. Nah, gitu. Jadi walaupun kita masih punya keburukan-keburukan di dalam diri, kita masih melakukan hal-hal yang mungkin tidak patut di luar sana, tetapi ketika Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, itu artinya Allah sedang ridho dengan perubahan yang sedang kita perjuangkan. Kayak gitu teman-teman ya. Maka insya Allah di sana kita harus optimis terus bahwa ternyata inilah cara Allah mencintai kita. Karena di luar sana banyak sekali orang yang dulunya mungkin pengalaman pesantrennya lama, terus juga punya ilmu agama yang jauh lebih tinggi daripada kita, tetapi tidak Allah izinkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mungkin bisa jadi dalam tanda kutip ya, Allah belum meridhoi mereka. Kayak gitu. Wallahu alam ya, itu bukan hak kita sih untuk menilai. Tapi maksudnya ini menjadi evaluasi buat kita. Karena faktanya demikian. Kayak gitu. Oh iya, kita pernah tahu nih ada orang yang secara keagamaan bagus gitu ya, tapi ternyata untuk bisa istiqomah tidak selalu. Nah, gitu. Dan di sini kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kita kehidupan yang dinaungi dengan rahmah,
barokah dan magfirah dalam setiap aktivitas kita menjalani keseharian kita. Juga buat kedua orang tua kita juga sama ya, Allah berikan mereka kehidupan yang terus dinaungi dengan rahmah, magfirah dan barokah. Memberikan mereka kelembutan hati untuk bisa menerima kekurangan-kekurangan kita, memberikan mereka kelembutan hati untuk senantiasa membersamai kita, gitu ya. Begitu juga kita juga sama, agar terus diberikan kelembutan hati untuk bisa membersamai mereka juga, berkata lembut kepada mereka. Itu teman-teman, ini penting soalnya ya, karena AA tidak suka kalau ada orang ikut pengajian tapi kemudian dari pengajian tersebut kita jadi kayak nyalah-nyalahin orang tua gitu. Salah satu indikator pengajian yang tidak patut diikuti adalah yang mengajarkan kebencian. Itu ya. Jadi kalau kita ikut ngaji justru harusnya makin santun dan sopan kepada orang tua. Harus. Gitu ya. Maka semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga kelembutan hati untuk terus bisa membersamai orang tua kita dengan segala keterbatasan kita dan mereka. Itu ya. Dan juga mengumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama orang tua kita di dalam jannahnya kelak. Amin. Ya. Dan yang berikutnya, semoga Allah juga memberikan kita kesempatan untuk istiqomah ikut di dalam pengajian, memberikan kita semangat untuk terus istiqomah ya, untuk terus menjadikan ini sebagai sarana ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir, agar Allah mudahkan untuk bisa hadir di kesempatan berikutnya, dan ketidakhadirannya di kesempatan kali ini karena sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih besar pahalanya daripada kita. Amin. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Ya, ada yang lagi sakit di sini? Ya. Tiba-tiba biasanya kalau ditanya sakit langsung pada batuk gitu kan ya. Kayak kemarin ponakan jatuh gitu kan. Tahu yang jatuhnya di sini, tapi yang mana yang sakit? Di sini gitu. Bocil gitu kan. Masya Allah. Ya, yang sedang memiliki masalah, semoga Allah angkat masalahnya, Allah kuatkan, Allah bisa memberikan kita hikmah untuk bisa melihat itu semuanya sebagai ladang kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang sedang punya masalah keuangan, yang punya masalah pekerjaan, agar kemudian Allah segera memberikan rezeki terbaiknya ya, mendapatkan pekerjaan terbaik, pekerjaan yang bisa terus membuat kita bertahan untuk bisa istiqomah dengan kesolehan. Yang sedang punya hutang, agar kemudian Allah berikan kesanggupannya untuk membayar hutang-hutangnya ya. Yang sedang terlibat pinjol, semoga bisa diberikan kemampuan untuk melunasi dan bertobat. Tapi kalau pinjol itu laporkan saja kepada polisi, jangan takut ya, kayak gitu, karena tidak ada yang benar dalam pinjol. Kayak gitu. Semua hal di dalam pinjol itu melanggar hukum, jadi tinggal kita laporkan saja. Kayak gitu, nggak usah takut. Jadi tadi ya, yang punya hutang juga sama, Allah berikan kesanggupan untuk segera melunasi hutang-hutangnya, menjadi pribadi yang terus terbebas dari hutang. Karena salah satu ciri kemuliaan seorang mukmin itu adalah berani untuk tidak berhutang. Kayak gitu. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan terutama teman-teman di kondisi seperti ini ya, kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih ada yang kekeringan ya, tidak usah jauh-jauh, di daerah kita juga sama, ada tempat-tempat yang memang itu cukup kering tuh ya. Jadi ada beberapa daerah di kita itu yang bawahnya itu batu, jadi ngegali sumur juga susah gitu. Dan di daerah-daerah tersebut, di Cikupa ada yang seperti itu, di Panongan ada yang seperti itu ya, di Tiga Raksa juga banyak yang seperti itu, kayak gitu. Jadi walaupun di atasnya itu masih rimbun, tapi ternyata untuk bikin sumur masih susah, kayak gitu. Di tengah situasi sekarang kemarau luar biasa panjang, panasnya juga luar biasa nyelekit, ada beberapa saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan air.
Jangankan air buat mandi gitu ya, minum juga masya Allah susah banget kayak gitu ya. Jadi kita doakan agar kemudian Allah segera menurunkan rezekinya berupa hujan gitu kan ya, air terbaik gitu. Siapa tahu di antara di sini ada doa teman-teman yang Allah kabulkan, ya kan? Ya semoga insya Allah Allah segera menurunkan hujan di kita, insya Allah. Dan juga untuk yang ingin berdonasi air nanti bisa ya lewat RBK, relawan berbagi kebaikan. Karena sejauh ini teman-teman dari RBK masih terus melalui infak teman-teman juga sama kayak gitu ya. Itu ada kegiatan berbagi air dan kita pengen bikin sumur di beberapa lokasi. Terus juga musibah kemarin karena kondisi terlalu kering, jadi kadang-kadang sulutan api sedikit itu udah membuat kebakaran, Bang. Gitu. Baru-baru ini berapa hari yang lalu di dekat rumah AA juga di daerah Cikupa, itu ya kebakaran luar biasa, gitu. Itu juga sama gitu ya, musibah-musibah. Dan mungkin musibah kemanusiaan yang cukup besar juga saat ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini butuh dukungan yang sangat luar biasa buat kita. Teman-teman, dulu ketika Indonesia pertama kali merdeka, itu negara-negara Eropa, negara-negara yang sok hebat itu tidak ada yang mau mengakui proklamasi Indonesia. Gitu ya. Yang paling pertama mengakui proklamasi Indonesia itu adalah negara Palestina. Dan kemudian menyiarkannya kepada negara-negara Islam yang lain. Dan akhirnya Mesir pun ikut membantu. Ya. Jadi negara pertama itu adalah Palestina dan Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi zaman dulu itu, walaupun udah proklamasi sampai mulut berdarah juga, kalau negara lain belum mengakui kedaulatan kita, itu nggak akan diakui kemerdekaannya. Kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang Palestina itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Terus kemudian diinformasikan ke negara-negara Arab yang lain. Kayak gitu ya. Sehingga yang pada akhirnya membuat Indonesia merdeka itu karena dukungan negara-negara Islam yang ada di sana. Kayak gitu. Artinya tidak akan pernah ada NKRI kalau tidak ada pengakuan dari negara Islam, khususnya Palestina pada saat itu. Gitu ya. Itu baru pengakuannya. Kayak gitu. Yang berikutnya apa lagi? Memang Islam itu dulu sudah masuk ke Indonesia dari jalur perdagangan, gitu ya, dari jalur pernikahan. Di zaman Rasulullah juga sudah ada orang Indonesia yang datang ke Mekah, itu udah ada, gitu. Cuma mereka tidak berislam secara masif, ya, masih sendiri-sendiri. Udah gitu juga datang ke Arab jadi orang Islam, datang ke Indonesia masih mengikuti agama lama kayak gitu. Jadi masih kayak gitu, sifatnya masih ikut-ikutan. Bukan karena belum beriman, tetapi belum kondusif aja dan belum ngerti gitu ya konsep agama itu kayak gimana. Kayak gitu. Nah, barulah kemudian ketika pada saat itu Kekhalifahan Turki Utsmani mengirimkan ulama-ulamanya, baru Islamisasi mulai secara masif berkembang di Indonesia. Dan ulama yang punya jasa terbesar itu adalah ulama-ulama Palestina. Itulah kenapa di kita banyaknya menganut mazhab Imam Syafi'i. Kayak gitu. Ya, jadi Islamnya kita di sini karena ada para mujahid, para dai yang berasal dari Palestina yang membuat kita berislam. Gitu. Jadi kalau kita melupakan Palestina, kita kayak nggak punya harga diri. Kayak gitu. Sekarang situasinya terbalik. Mereka yang lagi butuh bantuan kita. Kayak gitu. Jujur sampai sekarang tidak pernah mau melihat foto dan videonya. Kenapa kamu nggak kuat lihat yang kayak gitu-gitu? Itu ya. Tapi bantuan-bantuan itu mari kita salurkan ya bareng-bareng. Kondisinya di sana sedang butuh sekali ya. Kayak gitu. Insya Allah seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Teman-teman ridho enggak kalau Mekah itu diambil alih sama non-muslim? Enggak ya. Kalau Mekah Madinah diambil alih sama non-muslim? Enggak juga kan? Ada kota suci ketiga namanya, ya, yaitu Masjidil Aqsa, gitu ya. Itu adalah kota suci ketiga. Yang itu sama mulianya dengan Mekah dan Madinah. Gitu. Jadi kalau kita mencintai Mekah, maka kita pun harus mencintai Al-Aqsa. Kalau kita juga mencintai Madinah, maka kita juga harus mencintai Al-Aqsa. Kayak gitu. Ketika Allah menurunkan risalah zakat itu ada
ayat di dalam Al-Quran yang nyuruh kita zakat, ada ya. Ketika Allah nyuruh kita puasa, ada juga ayatnya nyuruh kita puasa. Gitu. Ketika Allah nyuruh kita berhaji, ada ayatnya kewajiban yang nyuruh kita berhaji. Tapi kewajiban sholat, perintahnya bukan dengan ayat, tetapi Allah naikkan langsung Rasulullah, ya. Tapi sebelum Allah naikkan itu, Allah perjalankan beliau ke sebuah kota suci, Al-Aqsa, sebagai kiblat pertama. Hikmahnya adalah agar kemudian kita jangan pernah melupakan Al-Aqsa, karena di sanalah kiblat pertama. Dulu itu Rasulullah itu kalau sholat ngadepnya ke Al-Aqsa, Bang. Kayak gitu. Sampai kemudian Rasulullah itu selalu memandang ke langit, gitu kan ya. Jadi Rasulullah tuh pengen banget minta sama Allah agar kemudian kiblatnya itu dipindahkan ke Ka'bah, ke Baitullah. Tapi karena Rasulullah itu orangnya begitu wara, begitu tawadu, sehingga nggak berani ngomong, cuma memandang ke langit gitu ya. Kalau kata kita mah ngomongnya kayak gitu, bisa kali. Gitu. Ya Allah bisa kali gitu ya. Gitu. Karena ingin agar kemudian tempat kelahirannya dijadikan sebagai kiblat untuk orang-orang Islam. Tapi pada saat itu keputusan Allah itu adalah kiblat itu adanya di Al-Aqsa. Gitu. Tapi karena begitu cintanya Allah kepada baginda Rasulullah, maka permintaan yang tidak terungkap itu dikabulkan. Nah, gitu. Itu ya. Jadi dulu mas sholat itu ngadepnya ke sono. Gitu. Tetapi karena keutamaan Rasulullah, akhirnya kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah, ke Baitullah. Tapi itu sama sekali tidak membuat kita harus lupa bahwa sesungguhnya Al-Aqsa adalah tempat yang harus kita perjuangkan. Maka cinta kita tidak akan sempurna jika kita juga tidak mencintai Al-Aqsa sebagaimana kita mencintai Mekah Al-Mukarramah. Kayak gitu teman-teman. Orang-orang Palestina di sana, mereka berjuang mempertahankan Al-Aqsa. Buat siapa? Buat kita. Kayak gitu. Karena di sini mah kita enak, tinggal layeh-layeh doang, ya enggak? Di sana mereka berdarah-darah, kehilangan orang-orang tersayangnya. Kayak gitu. Itu ya. Maka minimal ada doa yang kita panjatkan. Kayak gitu. Ya, doakan. Pada saat sholat kita doakan agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memberikan Al-Aqsa kembali jatuh kepada orang-orang mukmin. Itu ya. Dan itu tadi insya Allah infak kita pada hari ini insya Allah akan kita salurkan untuk Palestina, ya, untuk kemanusiaan yang ada di sana, untuk nolong anak-anak kecil yang masya Allah gitu kan, yang menjadi korban kebiadaban orang-orang negara Israel. Nah gitu. Maka insya Allah nanti akan diedarkan infaknya, dan dari infak tersebut itu insya Allah akan kita salurkan ya. Mungkin tanggal 1 atau tanggal 2 insya Allah akan kita salurkan ke lembaga yang bekerja sama dengan Afridi. Nah gitu. Mangga silahkan, mungkin di sini ada panitia yang mengedarkan kencelengnya ya untuk disalurkan. Nah gitu. Itu baru iklan ya Bang. Betul. Kita belum masuk materinya nih Bang. Betul. Ya. 20 menit ah. 20 menit aja. Iklannya tadi 20 menit. Iya, iklan. Oh, iya. Kok kebiasaan sih. Iya. Materi kita apa nih Bang di pagi hari ini? Nanya kabar ah. Oh, nanya kabar. Iya, kabarnya pada baik gak? Oh iya. Gitu. Habis itu udah Pengen banget ditanya ya. pengen banget ditanya. Oh iya. Iya. Jadi ini kita berawal dari sebuah situasi, ingat gak waktu itu pernah ada salah satu dari grup pengajian kita gitu yang kemudian dia ditanya oleh temannya, sebutkan 10 nama orang yang paling kita cintai. Masih ingat dong? Iya. Ingat ya? Iya. Kayak gitu. Ini kita bahas ini secara kondisi manusia dulu ya, kayak gitu. Jadi karena seringkali kita lupa. Ketika di sini teman-teman diarahkan untuk coba tulis siapa, ini bukan perintah ya, ini mah lagi cerita, ya nggak? Itu ada yang nulis beneran gitu. Ya, tapi maksudnya di sini kalian boleh membayangkan juga ketika bertanya, coba sebutkan atau tuliskan di benak kalian gitu ya,
10 orang yang paling kalian cintai, gitu kan. Kalian akan menyebut orang tua gitu ya, mama gitu kan misalnya. Benar ya, Naya? Benar. Ada di sini yang tidak mencintai mamahnya? Ada mah ada aja. Karena kan ada orang yang mungkin selalu berbeda nasib sama kita ya. Siap. Kayak gitu. Bukan karena anak ini zolim, bukan, tapi karena kondisinya kayak gitu. Ya. Walaupun memang itu tetap kita sebisa mungkin untuk belajar memaafkan, tapi di luar dari itu ada. Tapi mayoritas orang yang masih punya orang tua dan orang tuanya baik akan menyebutkan mama. Kayak gitu. Benar nggak, Bang? Yang kedua biasanya siapa, Bang? Ayah. Ayah. Habis mama, ayah. Kalau dilompatin bahaya juga. Oh iya. Yang ketiganya, kalau yang udah nikah mungkin jawabnya pasangannya ya. Oh iya. Nah, Untuk udah nikah kan? kalau udah nikah, iya, ya sabar. Ya makanya kan saya bilang. Makanya saya klarifikasi lagi untuk udah nikah kan. Iya. Iya. Astagfirullah. Gitu kan. Terus abis itu karena nanti dilanjutin lagi kakak, adik, anak gitu ya. Sampai kemudian kita suka lupa menuliskan nama kita di urutan pertama. Kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi bahkan ini Bang, ini sebuah fenomena gitu ya. Ada orang, nggak cewek nggak cowok gitu. Itu yang diputusin memilih untuk menyakiti diri sendiri. Ya nggak? Waduh. Ya, bukan antum, bukan. Enggak saya. Bukan saya. Ada tapi ada. Ada banyak. Betul. Itu kan adalah sebuah indikator di mana dia lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah konsep diri yang tidak tepat, teman-teman. Gitu. Karena harusnya kita mencintai diri sendiri agar kemudian kita memiliki kekuatan, agar kemudian kita memiliki kekokohan di dalam diri kita untuk bisa mencintai orang lain. Sehingga energi cinta yang kita sebarkan kepada orang lain itu tidak berasal dari kekuatan hati yang rapuh, Bang. Gitu ya. Karena kalau orang mencintai orang lain bukan karena dia mencintai diri sendiri, itu yang sering kali terjadi adalah dia menjadi korban terhadap hubungan tersebut. Gitu. Terlalu bucin, ya enggak? Ya. Terus juga pada akhirnya terlalu berlebihan juga ketika melampiaskan rasa sayangnya dan terjerumus kepada kemaksiatan yang tidak patut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang seperti itu gaya hubungannya, itu sebenarnya adalah sebuah hubungan yang tidak sehat. Ya gitu. Itu ya. Sebuah hubungan yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, itulah kenapa tadi ketika putus hancurnya luar biasa. Kayak gitu. Ya. Dan mental itulah yang kemudian dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang yang pada akhirnya memutuskan untuk menyakiti diri sendiri dan juga bunuh diri gitu. Waduh. Kan waktu kajian kemarin kita Ustadz Hanan itu ya, Masya Allah, data di kita gitu kan dari Dinas Kesehatan itu 662 orang dari Januari sampai dengan Agustus melakukan bunuh diri gitu kan. Dan ternyata itu usia SMP, SMA, kuliah gitu. Usia bocil gitu ya, usia masih. Ayo teman-teman, bocil patah hati bunuh diri gitu kan. Mending kalau pisaunya tajam ya. Pisaunya nggak tajam nyakitin diri sendiri juga. Kayak gitu kan, nauzubillahi min dzalik. Jadi tingkat bunuh diri yang terjadi saat ini karena lemahnya mentalitas kita. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini kita baru bicara Kabupaten Tangerang. Ya nggak? Itu 600 kabupaten ya? Kabupaten Tangerang dan itu hanya Januari dan Februari. Gitu ya. Berarti Januari dan Februari. enggak, Januari dan Juli. Sampai dengan Juli maksudnya. Oh, iya. Kayak gitu. 600 berapa dia? 662 gitu ya, banyak kan. Kalau tahun lalu 860 sekian itu tapi 1 tahun. Nah kalau sekarang baru setengah tahun sudah mau mencapai angka itu. Ini bukan prestasi ya teman-teman ya. Nauzubillahi min dzalik. Gitu kan ya. Tetapi memang kondisi mentalitas seperti itu ini menjangkiti kita dewasa ini. Kayak gitu. Karena ya itu banyak hal sih, banyak faktor sih ya Bang ya. Itulah kenapa kita mengambil tema itu di kesempatan kali ini. Karena ketika kita tanya gitu kan, apa yang kamu rasakan gitu ya teman-teman semuanya. Karena mungkin sebenarnya
beberapa dari kita sedang tidak baik-baik saja. Kayak gitu. Ya, banyak hal. Iya banget katanya. Kayak gitu ya. Sama, nggak cewek, nggak cowok. Kayak gitu juga. Nah, jadi ini lagi lihat contekannya di sini nih. Kita nulis dulu sebelumnya di sini. Gitu. Ya. Nah, jadi memang yang uniknya adalah hal seperti ini, teman-teman. Jadi itu sudah Allah ingatkan kepada kita di dalam ayat suci yang sebenarnya benar-benar kita hafal. Tapi kita suka bacanya tuh kayak sembarangan aja gitu. Jadi kalau sebutin nama Quran dan nama suratnya gitu ya. Quran surat apa? Itu teman-teman, oh ternyata ini maksudnya ke situ gitu kan misalnya. Kayak gitu. Tapi sebelum itu kira-kira ketebak nggak? Surat apa yang mau baca? Surat apa yang mau kasih tahu ke teman-teman tentang kondisi ujian yang akan diterima oleh manusia ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Kasih sedikit ininya ya, sedikit bocorannya. Ayat ini adalah tentang bagaimana iblis mendekati kita sehingga kita punya penyakit mentalitas yang seperti tadi sebutkan. Ayo, ada yang mau mengacungkan tangan? Nanti kita kasih coklat, bener nggak dok? Tuh. Nah. Langsung 10-10-nya. Oh jangan, satu aja. Diabetes. Oh diabetes. Ada yang mau jawab nggak? Yang Ikhwan apa? Kira-kira? Yang ada? Yang Ahwat, acungkan dulu tangannya, acungkan dulu. Apa perlu dikeluarkan dulu coklatnya? Kalau nggak ada yang mau, buat kita berarti. Jangan. Jangan ya. Jangan. Diabetes bener diabetes. Kalau buat kita namanya bukan diabetes. Apa Rom? Aku betes. Dia jadi aku. Iya. Oke. Jadi yang menjelaskan bahwa sungguhnya kita akan mendapatkan ujian seperti itu ada di dalam Quran surat An-Nas. Siapa di sini yang tidak hafal Quran surat An-Nas? Ya, apalah ya enggak? Itu surat favorit kita habis kulhu. Biar cepat. Refleks sebelum ngangkat tangan pengennya baca Al-Baqarah, tapi begitu lepas Al-Fatihah kenapa kulhu lagi gitu. Oh iya. Iya kan? Rakaat keduanya Anas lagi gitu kan ya. Kayak gitu. Bener apa bener? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, insya Allah. Kalau sendiri mah tidak ada masalah dengan itu ya teman-teman. Masih mending baca surat Anas, surat Hud daripada surat cinta. Batal sholatnya dong. Daripada nggak sholat. Oh iya benar. Itu jauh lagi dong, jauh lagi. Saya kalau sholat bacanya surat cinta, saya sedih banget bacanya gitu kan sampai husu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya dibaca firman cowoknya ya. Oh, astagfirullahaladzim. Itu kan firman Allah. Firman pacarnya. Jangan nyerang cewek, yang mau itu cowok bang. Firman ceweknya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi di sini itu Allah tuh sudah mewanti-wanti kita bahwa ujian yang akan Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu menyerang titik terdalam kita. Dan siapa yang melakukan itu adalah iblis melalui setannya. Itu ya. Setan itu ada dua golongan. Satu dari pihak jin, dua dari pihak manusia. Gitu ya. Minal jin nati wanas. Pinter banget dah. Gitu. Makasih bang. Rasa apa bang? Oh masya Allah no. Sudah diekstrak. Iya. Jadinya bening. Betul. Betul. Makasih bang. Ya. Jadi ketika di sini kita membaca Quran surat An-Nas, makanya kan Quran surat An-Nas itu dikatakan dia sebagai al-mu'awizatain. Ya. Jadi mu'awizatain berarti ada dua dong mu'awizatain. Ya betul. Yang satunya An-Nas, yang satunya Al-Falaq.
Karena mereka akan menjadi border kita, memberikan pelindung buat diri kita, fisik, jasmani, dan hati yang rapuh itu. Gitu ya, akan memberikan perlindungan buat kita. Ya. Yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Di situ sih, qul a'udzu birabbin nas. Jadi di sini memberitahu kita bahwa sesungguhnya katakanlah ya, kita berlindung kepada Rabb-nya manusia, kayak gitu. Itu kan ya. Kita di sini. Ya. Jadi kita langsung lewat gitu kan. Min syaril waswasil khannas. Dari kemudian waswas dan juga khannas. Nah, gitu kan ya. Jadi bisikan-bisikan yang tersamar dan juga khannas. Jadi khannas itu adalah sebuah gerakan atau bisikan lembut tapi masif. Kayak gitu kan ya. Dia itu. Ya. Jadi itulah yang membuat orang itu akan mudah untuk terperdaya, kayak gitu teman-teman. Ya, karena justru yang jauh lebih berbahaya itu adalah bisikan-bisikan yang lembut, tenang, tapi masif. Kayak gitu. Ketika kita langsung dilarang gitu kan, pengen masuk pintu, jangan gitu kan ya. Kayak gitu. Udah langsung kita nggak jadi masuk ke situ. Kayak gitu kan ya. Tapi misalkan ketika tempat itu misalnya kita tahu itu buruk gitu kan. Terus kemudian di sana lihat ada pintu bagus banget gitu kan. Penasaran nggak? Digituin. Gitu kan ya. Lembut banget. Kayak gitu. Terus di sini dikatakan juga para ulama bilang bahwa sungguhnya yang dimaksud dengan khannas itu bukan cuma lembut tapi juga masif. Masif itu dalam artian dia tuh terstruktur terus-menerus gitu, Bang. Yang uniknya di sini adalah teman-teman pahami bahwa sesungguhnya iblis dan anak buahnya itu menggoda kita, nggak pernah futur, kayak gitu. Nggak ada ceritanya iblis futur itu, gitu ya. Dan jin yang menggoda kita, ya, setan yang menggoda kita itu jumlahnya minimal sebanyak jumlah rambut yang tumbuh di tubuh kita. Kayak gitu. Sebanyak itu teman-teman. Itu kan ya. Iya. Saya mah botak di kepala juga. Emang di sini kagak ada rambutnya, gitu kan? Ada yang bilang ini bukan rambut, bulu. Emangnya kalian unggas, kayak gitu kan? Ini rambut juga, kayak gitu ya. Coba kalian hitung, teman-teman hitung berapa jumlah rambut yang tumbuh di badan kita. Sebanyak itu pula lah jin yang menggoda kita. Makanya ujian kita tuh luar biasa. Dan serangan dari mereka mayoritas berupa bisikan-bisikan yang samar dan lembut. Kayak gitu. Gitu kan ya? Dan seringkali seperti itu. Gitu kan ya? Bisikan pertama, ada cowok ganteng. Aduh, mubazir kalau dilewatin. Ya kan? Katanya pandangan pertama itu nikmat, betul. Pandangan pertama itu nikmat, tetapi hanya sepersekian detik. Kalau kita sudah sadar bahwa sesungguhnya dia menawan, itu sudah pandangan kedua. Kayak gitu. Kalau nggak sadar-sadar, pingsan itu namanya, ya kan? Jadi kalau kita sudah sadar bahwa orang yang kita pandang itu menarik, itu udah pandangan kedua. Berarti udah bukan nikmat lagi itu mah ya. Udah musibah, sudah ada dosanya di situ. Kayak gitu. Itu kan? Tapi nanti nggak kayak gitu, ya. Dilihatin boleh nggak? Boleh dong dilihatin, gitu misalnya kan. Bisa kali, kayak gitu ya. Nah, biasanya jin itu seperti itu, gitu kan ya. Oh, cuma gitu doang kan? Ajak kenalan bisa kali di DM, gitu misalnya kan. Terus gitu ya. Jadi sifatnya itu tadi masif, kayak gitu kan. Nah, termasuk juga, diantaranya itu, maksudnya apa yang ngasih tahu ke teman-teman bahwa seperti itulah strategi iblis menggoda kita itu. Dan kemudian apa yang diserang oleh iblis itu ya? Yang diserang itu adalah yang pertama, rasa bahagia kita sehingga membuat kita tidak mampu bersyukur.
Kayak gitu. Itu yang akan diserang pertama kali. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah iblis itu akan menyerang perasaan ketika kita sudah tidak lagi mampu untuk bersyukur, maka iblis akan membuat kita nyaman untuk merasa terpuruk kayak gitu. Ya udahlah saya memang begini, udahlah saya memang pantas dizolimi gitu ya. Saya emang si manusia si paling tersakiti kayak gitu ya. Ya. Iya emang sengaja dibuat seperti itu. Itu adalah godaan kedua. Jadi godaan yang pertama itu iblis sengaja akan membuat kita untuk tidak bisa bersyukur, meniadakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga seolah-olah kita itu selalu sial, ya, seolah-olah kita selalu buruk yang kita dapatkan. Yang keduanya, kita nyaman dengan keterpurukan itu, kayak gitu. Udahlah, aku mah emang jelek, jadi emang biasa dizolimi kayak gini, kayak gitu kan. Oh, udah berhak banget tuh dapat piala Oscar tuh bang, ya nggak? Acting menjadi artis paling terpuruk, nah gitu ya. Nah, jadi ternyata yang seperti itu tuh kalau itu arahnya kepada jiwa, membangun jiwa yang pesimis, itu adalah serangan, metode serangan dari iblis yang sangat luar biasa. Nah gitu. Dan ini udah Allah kasih tahu, yaitu apa? Di dalam Quran surat An-Nas itu. Cuma kadang kan kalau kita baca Quran surat An-Nas kita nggak begitu paham artinya ya, kayak gitu ya. Karena kita baca doangan gitu kan. Was-was kita cuma ngartinya, oh jangan-jangan was-was seperti orang Indonesia gitu ya. Oh saya lagi was-was gitu kan, khawatir atau apa. Padahal maknanya bukan seperti itu. Tapi was-was itu bisikan-bisikan lembut gitu kan ya ke kita. Nah sifatnya seperti itu teman-teman. Kalau hal seperti ini ada terus di dalam diri kita, maka yang paling mungkin itu tadi, ketika jiwa kita tidak dipenuhi oleh iman, maka lemahnya mental akan membuat kita ngambil shortcut yang buruk. Kayak gitu ya, ngambil jalan pintas yang kemudian itu tidak patut. Itu ya, menyakiti diri sendiri, menzolimi diri sendiri, ngunci diri dalam kamar, nangis meraung-raung ya. Ya, pengennya sih nangisnya keren kayak di sinetron kan, gitu ya, pakai shower di atasnya gitu ya. Tapi di rumah cuma ada bak mandi. Gayung love. Oh iya. Iya dikocorin tetap kayak gitu. Si paling pengen gitu ya, jadi kayak sinetron gitu kan. Terus di HP diiringi musik Hello gitu kan, udah dah jadi gitu kan. Ini aku yang kamu zolimi, iya. Mending kalau dia naruh perhatian dengan video kalian itu. Kalau dia malah semakin move on, untung aku ninggalin kamu gitu ya. Ternyata kamu seburuk itu gitu kan misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Iya kan bang? Betul. Kadang-kadang kita kan suka pengennya, nih lihat aku adalah korban gitu ya. Suka pengennya kayak gitu. Padahal ternyata itu adalah cara iblis untuk menghancurkan kita teman-teman. Nyaman dengan keterpurukan. Kayak gitu. Ya, ketika kita dikecewakan oleh satu orang, enggak pokoknya aku udah trauma, aku nggak mau menjalin yang seperti ini. Kayak gitu ya. Padahal bukan mungkin lagi ya, faktanya tidak semua orang seperti itu juga. Seperti halnya tidak semua orang seperti kita juga, gitu kan? Orang baik di luar sana banyak, gitu ya. Dan insya Allah justru sebenarnya kita harus bersyukur. Kalau kita putus dengan satu hubungan, Allah sedang mempersiapkan jodoh terbaik kita, kayak gitu. Karena artinya yang sudah lewat itu bukan jodoh terbaik, itu ya. Jadi kalau jadi sama dia justru keburukanlah yang akan terjadi buat kita. Kayak gitu. Ya. Jadi catatannya demikian. Kalau habis putus itu bersyukur dulu walaupun hati masih terasa teriris, ya Bang ya. Ya kan? Perasaan masih terasa seperti diinjak-injak, seperti disia-siakan, seperti dihianati kayak gitu kan. Habis dah semua tuh. Kayak gitu. Nah, makanya di sini nah, jadi ternyata
rumusan itu sudah ada. Jadi agar kemudian kita bisa memahami diri kita, gitu kan? Itulah kenapa namanya Quran surat An-Nas. Karena Quran surat ini memberitahukan kita tentang konsep hidup menjadi manusia yang utuh. Kayak gitu. Dengan kita memahami lemahnya kita ada di mana, kuatnya kita ada di mana. Gitu ya. Tadi kita baru ngomong masalah lemahnya ya. Nah, sekarang yang kuatnya gitu, Bang. Kuatnya itu ketika kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah saja. Gitu ya. Ketika keimanan dan ketakwaan menjadi energi kita, itulah satu-satunya jalan kita untuk bisa menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau kekuatan kita dapatkan dari lagu-lagu, yakin deh besoknya juga habis. Ya enggak? Kayak gitu. Saya ini kalau habis dengar lagu kan saya nangis tuh, nangis Bombay kan gitu ya. Nanti besoknya saya udah ini lagi. Enggak, teman-teman. Lusa bakalan kayak gitu lagi. Gitu ya. Intinya kekuatan apapun yang kita dapatkan bukan berasal dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu sifatnya rapuh, tidak akan bertahan lama. Kayak gitu. Jadi cara terbaik move on itu adalah hanya kembali kepada Allah saja. Kayak gitu. Itu ya. Apakah sesimpel itu? Prakteknya mah tidak. Ya enggak? Karena sudah pasti iblis akan selalu memberikan godaan-godaan besarnya buat kita. Kayak gitu. Karena memang hal yang akan paling mudah diserang oleh iblis itu adalah hati, gitu kan ya, hati kita yang paling mudah diserang. Makanya hati-hati bermain dengan hati, kayak gitu ya. Karena memang beratnya di sana, kayak gitu. Terus itu tadi ya, zona nyaman gitu, merasa terpuruk, membuat kita malas. Nah itu juga sama. Itu adalah cara iblis juga membuat kita untuk tidak bangkit, kayak gitu. Apalagi sampai ngurung diri mah ya, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bang, gitu kan ya. Nah, orang-orang yang kemudian dia memotivasi dirinya dengan iman dan takwa, nanti akan ada dua kategori di sini nih. Yang pertama itu adalah fatah, yang kedua adalah falah, gitu, Bang. Pernah dengar kata-kata ini? Ya. Jadi kalau apa sih bedanya fatah sama falah, gitu kan? Misalnya kalau dulu kemenangan kota Mekah dinamai ini adalah Fathu Mekah, gitu ya, terbukanya kota Mekah atau kemenangan kota Mekah. Terus kalau falah, kita sering dengar di azan, ya nggak? Hayya alal falah, iya bener itu Neng. Artinya apa coba? Menang. Mari kita menuju atau meraih kemenangan. Dua-duanya sama artinya, menang. Tapi yang satu artinya kemenangan dunia, yang satu artinya kemenangan dunia akhirat. Fatah itu artinya kemenangan dunia. Berarti falah artinya kemenangan dunia akhirat. Kayak gitu ya. Nah, terus setelah azan itu disandingkan, gitu kan ya. Jadi kata falah dengan sholat itu adalah pasangan. Jadi artinya kemenangan kita, kemenangan dunia akhirat itu selalu berbanding lurus dengan sholat kita, gitu teman-teman. Itulah kenapa dalam ayat yang lain Allah akan bilang wasta'inu bisabri wassalah. Kalau lagi punya musibah, memintalah dengan sabar dan sholat. Jadi ternyata beratnya ujian kita, semua permasalahan itu ujung dan akhirnya itu ada pada sholat kita, teman-teman. Itu yang tadi di awal sempat kita bahas. Itulah kenapa Allah mengistimewakan perintah sholat. Diperintahkannya tidak cuma lewat ayat, tetapi Allah langsung mengangkat Rasulullah SAW. Kayak gitu. Kan seringkali kayak gitu ya. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting, oh nggak bisa nih lewat chat doang kan, nggak bisa nih lewat telepon, kudu ketemu, gitu ya nggak Bang? Betul. Kayak gitu ya. Maka seperti itu pula lah, karena Allah tahu bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang demikian penting buat kita.
Allah panggil. Bahkan sebelum dipanggil itu Rasulullah tuh disucikan dulu, Bang. Dibersihin luar dalam. Gitu ya. Oleh malaikat Jibril itu dibersihin. Gitu kan? Sehingga tidak boleh ada hal-hal yang kotor. Gitu ya. Diperjalankan dulu ke Al-Aqsa, baru kemudian diangkat dari sana. Kayak gitu. Karena apa? Karena sholat itu demikian penting. Kalau kita mau jujur, setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita evaluasi, yang paling berantakan itu adalah sholat kita. Ya, kita punya masalah pekerjaan, pas kita evaluasi, iya ternyata emang sholat saya yang paling nggak bener itu. Usaha kita udah, ya ini udah masukin gitu kan, kesekian banyak perusahaan kayak gitu. Pokoknya udah sangat luar biasa lah ya, kayak gitu. Terus segala permasalahan itu kalau kita evaluasi seringkali karena sholat kitanya yang bermasalah di sana, kayak gitu. Itu ya. Sementara justru ketika sholatnya udah benar, Allah yang akan merapihkan masalah kita tanpa perlu kita pinta, kayak gitu. Gitu sih. Makanya di sini juga cukup mengapresiasi ketika ada orang punya masalah, dia langsung bertobat gitu ya, memperbaiki sholat. Karena emang itulah yang benar. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang ketika masalahnya selesai, sholatnya berantakan lagi gitu ya Bang ya. Tidak apa-apa, kan dia masih belajar. Tapi jangan ditinggalin banget lah. Karena nanti dapat ujian lebih gede lagi, kesiksa lagi, gitu kan. Nah, jadi poinnya itu di situ teman-teman. Kalau kita mau jujur Maya, itu jadi tolak ukur kehidupan kita itu, tolak ukur kebahagiaan kita itu, tolak ukur kemenangan diri kita itu bukan ada pada seberapa besar gaji kita, bukan terletak pada seberapa hebat nilai akademik kita, gitu ya, bukan pada jabatan yang kita miliki, bukan pada kecantikan dan ketampanan yang kita miliki juga, tetapi pada benar enggaknya sholat kita, kayak gitu. Dan mayoritas orang-orang yang kemudian dia punya masalah yang besar seringkali lupa sama sholatnya. Itu ya. Ini mana Bang? Ada yang mau tanyain? Nggak ada, jangan dipaksa. Ada. Gimana nih? Kan tadi kan bilang soal apa namanya tentang kesedihan, tentang apa namanya ya keluh kesah lah gitu. Ya, jadi sebenarnya orang tuh boleh sedih nggak sih ya? Boleh sedih atau maksudnya kayak apakah dia memang ketika misalnya dihantam kesedihan, oh enggak, gue harus bahagia gitu, gue harus seneng. Boleh nggak sih ya sebenarnya manusia itu boleh sedih nggak sih sebenarnya gitu? Ya. Sebagai manusia kita memang Allah titipkan untuk memiliki emosi-emosi tadi ya, gitu. Ya kita juga bukan robot ya teman-teman. Jadi kalau ditanyakan bolehkah kita sedih? Boleh. Bolehkah kita marah? Boleh. Tetapi kesedihan yang produktif, kemarahan yang produktif, gitu ya. Jadi ada suatu masa di mana hati kita tersakiti, gitu kan? Wajar ketika kita bersedih. Justru ketika hati kita tersakiti dan kita tidak bersedih, orang macam apa itu? Rasulullah manusia paling mulia, manusia yang kesolehannya Masya Allah gitu ya. Pernah bersedih? Sering. Lah wong manusia yang ujiannya paling besar itu adalah Rasul, ya para nabi, gitu kan. Mereka itu manusia dengan ujian yang paling dahsyat. Dan kita manusia biasa tidak akan bisa bertahan dengan ujian semacam itu. Rasul, para nabi, para sahabat, para ulama, itu ujiannya udah next level. Kita mah nggak ada apa-apanya. Apakah mereka pernah bersedih? Pasti. Tapi sama gitu kan ya. Karena mereka punya mentalitas yang kuat, cara sedih mereka beda dengan kita. Jadi cenderung produktif. Apakah Rasulullah pernah menangis? Ya, kayak gitu ya. Dalam banyak situasi Rasulullah menangis. Ada kalanya yang menangis sampai mengeluarkan air mata beneran, ada. Ada kalanya yang tangisannya hanya tertahan di dalam hatinya, ada. Kayak gitu. Itu kan ya. Dan seringkali tangisan Rasulullah yang paling luar biasa adalah tangisan ketika mengingat umatnya. Kayak gitu. Tangisan Rasulullah tidak pernah besar selain
tangisan ketika mengharapkan umatnya semuanya masuk surga. Ya gitu. Kalau ujian-ujian yang lain mah biasa buat beliau mah ya. Tapi mendapati ada segelintir atau sebagian umatnya yang tidak Allah masukkan ke dalam surga, itulah yang membuat Rasulullah menangis tanpa henti. Gitu. Itu ya. Nah, jadi di sini tentang masalah bersedih, apalagi bisa jadi karena keimanan kita juga masih awam gitu ya Bang ya. Jadi perkara receh seringkali membuat kita sedih. Tidak apa-apa teman-teman. Tadi asal kesedihannya itu produktif. Apa itu kesedihan yang produktif? Di dalam konsep kesolehan atau keimanan berarti setiap kesedihan itu mampu mengantarkan kesolehan, mampu mengantarkan keimanan. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita sedih, kita banyak istighfar. Ketika kita bersedih, kita mohon ampun. Dan kita mengevaluasi diri. Itu adalah kesedihan yang produktif. Maksudnya mengevaluasi diri, ya Allah ini karena pasti saya banyak salah, mohon maafkan saya. Bukan dengan, iya emang aku mah selalu diginiin gitu kan ya. Atau bahkan merasa dizolimi oleh takdir gitu kan. Gitu. Allah tuh kayak seneng banget bikin aku sengsara kayak gitu. Padahal setiap permasalahan kita seringkali kita yang bikin. Ya. Kita disakiti sama orang gitu kan ya, patah hati. Lah karena kita yang deketin orang itu kan. Kayak gitu. Emang ada wahyu datang ke kita? Hai manusia, lihat cewek cantik itu. Dekatilah dia. Gak ada yang kayak gitu. Ya enggak? Ya, kita yang ngedeketin. Giliran kita disakiti, kita nyalahin Allah. Ya Bang ya? Kayak gitu. Semua hal gitu ya. Kesedihan yang kita alami itu karena kesedihan, itu karena memang kita duluan gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa kesedihan yang produktif itu kesedihan yang mampu meningkatkan keimanan kita, kayak gitu ya. Termasuk kemarahan yang produktif. Saat ini melihat orang-orang menyiksa saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa kemarahan kita meluap. Tapi apakah perlu kita tulis dengan bahasa-bahasa yang kasar di media sosial? Jangan, itu hanya bikin mereka nambah viral. Kayak gitu. Kemarahan kita yang produktif adalah dengan cara kita berinfak, menolong mereka. Berdoa gitu kan ya, berharap agar kemudian Allah segera menolong orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di sana itu. Jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Ya, ini saya produktif banget marahnya nih. Saya doain mantan saya itu menemukan jodoh terbaiknya, kayak gitu. Dan jodoh dia tidak ada yang lebih baik daripada saya, gitu. Sangat produktif, Pak. Sangat produktif. Tapi itu sindiran kan maksudnya. Betul. Harus jelas dalam agama kita akad itu harus jelas. Iya. Tadi saya pikir bilang kesedihan secara produktif, kesedihan sambil nyangkut. Oh iya. Bilang sedih sambil produktif. Saya bilang jangan ngeri. Apa yang dia cangkul? Iya juga ya. Iya maksud bilang sedih secara produktif. Untungnya jelasin. Gitu. Anak zaman sekarang itu kan ya dengan segala macam problematika yang mereka hadapi gitu kan. Ya saya produktif sambil nyangkul, tapi apa yang dia cangkul? Ya nggak? Saya produktif sambil masak, tapi apa yang dia masak? Gitu kan? Ngeri anak zaman sekarang itu. Yang dimasak omongan netizen misalnya. Nanti masak karena. Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Ya mohon maaf teman-teman, saya sih berharap tidak ada di antara teman-teman yang memiliki hal-hal yang negatif ya. Cuma banyak orang datang ke kita untuk konsultasi, tetapi mereka tidak mau untuk dalam tanda kutip diobati gitu Bang. Mereka hanya ingin melampiaskan rasa sakitnya saja tanpa ingin melepaskan itu. Gitu kan. Seperti kondisi zaman sekarang ya, dengan gaya hidup yang luar biasa tinggi, terus keimanan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi duniawi dia, sehingga mentalnya itu rendah, tidak siap dengan kekecewaan. Akhirnya jadi kayak penyakit-penyakit mental itu menghinggapi dirinya, gitu ya. Ini bilang penyakit mental ya, bukan penyakit jiwa. Itu udah beda lagi di situ, kayak gitu. Sehingga akhirnya ada yang sizo, gitu ya, ada yang bipolar. Tetapi mereka merasa bangga dengan itu semuanya, gitu kan. Aku kan sizo, gitu ya.
Aku tuh nggak bisa diginiin gitu kan, aku sizo, kalian harus maklumi semuanya kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi ketika akhirnya harusnya kan, oh kamu sizo, cara kamu adalah begini begini begini. Nggak mau dia kalau diobatin yang seperti itu mah. Karena dalam banyak situasi justru dia menikmati penyakit mentalnya itu. Kayak gitu ya. Nauzubillah. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah lepaskan dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Amin. Ya, itu ya. Allah alam bisawab. Gitu Bang. Ya, ada lagi? Terus kan tadi bilang kan banyak datang ke AA. Terus apa namanya? Dulu sih, sekarang mah alhamdulillah. Ya, berarti nggak enak ya didatengin ya? Apa ya? Didatengin nggak enak. Digetayangin gitu ya. Bukan itu maksudnya. Berarti kan dia sifatnya datang ke AA kan pasti kan curhat. Ya, Gitu. konsul bahasanya. Ya itu bahasa keren lah. Ya jadi curhat gitu kan, terus apa namanya berkeluh kesah gitu. Nah yang mau saya tanya itu kan kalau misalnya kita curhat itu kan pasti identik dengan ngeluh nih, ngeluh. Nah ngeluh itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak gitu kan? Karena seringkali ketika kita curhat atau kita berkeluh kesah itu seperti tidak ada rasa syukur gitu di hati kita. Nah itu sebenarnya curhat atau mengeluh tuh boleh nggak sih? Jadi seringkali bahasa wahyu, bahasa hadis itu menyatakan sesuatu pelarangannya itu karena pelarangan tersebut tidak pantas menjadi konsumsi umum, gitu loh Bang. Seperti misalnya Allah melarang kita melalui Rasulnya gitu ya untuk minum dalam keadaan berdiri. Itu jelas dilarang, gitu kan? Hadisnya ada beberapa versi juga malah, artinya tidak cuma sekali. Rasulullah melarang kita untuk jangan minum sambil berdiri. Tapi dalam situasi tertentu diperbolehkan minum sambil berdiri, bahkan anjurannya itu sampai ke sunnah. Misalnya minum dalam keadaan berdiri ketika minum air zam-zam, kayak gitu kan ya. Jadi apakah hadis tersebut bertolak belakang dengan hadis yang lain? Apakah hadis tersebut sudah menjadi penghapus untuk hadis yang lain? Tidak, karena itu tadi ada sesuatu yang itu tidak pantas disampaikan untuk khalayak umum dan itu memang sifatnya khusus kayak gitu ya. Jadi ketika dalam satu ayat atau hadis yang lain yang ini sifatnya bukan ibadah-ibadah mahdhah gitu ya, maka kita juga harus melihat teman-teman. Ketika di sana kita dilarang untuk mengeluh, ya, karena misalnya yang dilarang itu mengeluhnya ke siapa? Pertama adalah keluhan yang tadi tidak produktif, ya. Yang kedua, ngeluh ke sembarang orang. Karena justru kalau kita ngeluh ke sembarang orang, akan terjadi masalah itu semakin besar. Tapi kan dia bestie, gitu kan ya. Walaupun dia bestie, apakah dia punya kemampuan memahami ilmu jiwa? Apakah dia punya kemampuan ilmu fikih atau ilmu agama di bidang itu atau tidak? Karena seringkali teman kita secara keilmuan nggak beda jauh sama kita. Iya nggak? Ya, artinya pendapat-pendapat dia juga seukuran dengan pendapat kita. Dan seringkali jawabannya adalah jawaban-jawaban emosional, bukan jawaban-jawaban yang solutif. Nah, kalau akhirnya kita mendapatkan itu, khawatirnya justru kita terjerumus kepada jawaban yang salah. Walaupun itu berasal dari teman terdekat kita. Bahkan kepada orang tua juga sama. Dia orang tua kita, tapi apakah orang tua kita paham ilmu-ilmu jiwa? Memahami ilmu-ilmu di bidangnya. Jadi salah satu keluhan yang produktif itu kita curhat pada orang yang tepat. Orang yang memahami permasalahan yang kita hadapi. Kayak gitu. Bahkan walaupun dia seorang ulama yang sangat luar biasa, kalau kita nanya masalah kedokteran ke beliau, belum tentu itu menjadi curhatan yang bijak juga, yang produktif juga, Bang. Kayak gitu. Ilmu fikih dia ngerti. Tetapi nanti ilmu kedokteran dia nggak ngerti, bisa salah juga ngasih fatwa, gitu ya. Jadi maksudnya ke arah sana. Mengeluh itu boleh, asal mengeluhnya pada orang yang tepat. Karena kalau mengeluh pada orang yang salah, kadang-kadang
keluhannya ditambahin sama gibah dan fitnah. Cocok. Gitu kan ya. Jadi ya itu tadi ya. Tapi sekedar untuk memotivasi hidup, bolehlah curhat sama Besti gitu kan ya. Tapi tadi bukan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahannya. Karena kalau diukur keilmuannya mungkin nggak terlalu beda jauh, gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi nanyain, udah lu kalau menurut gua mah kayak gini-gini aja deh, gitu ya. Ada istilah kayaknya juga, kayak gitu kan. Berarti artinya itu bukan sesuatu yang dia pahami, gitu. Jadi banyak hal. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mendengarkan ucapan teman kita ya. Tetap perlakukan sahabat kita sebagai sahabat yang sangat luar biasa dan itu tadi ya. Kalau kita yang ada di posisi sahabat gimana? Kita juga harus bijak teman-teman. Jangan jadi si paling tahu. Arahkan mereka untuk berkonsultasi dengan orang yang tepat. Kayak gitu. Itu ya. Pada orang yang punya kapasitas keilmuannya. Gitu. Insya Allah banyak kok beberapa gitu kan ya. Agar kemudian kita bisa solutif gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang itu tadi kita memelihara kesedihan kita karena kita masih mencintai rasa sakit kita. Jadi kayak belum mau curhat kepada orang yang tepat gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu juga, Bang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana? Atau mau dilanjutkan ke teman-teman? Ya, langsung ke teman-teman aja kan. Oh iya. Mungkin udah pada mau nanya nih soal